Halo Libra, how are you today? Gimana kabar kamu ya? Semoga keadaan dalam baik-baik aja, bahagia selalu ya, dan apapun yang kamu harapkan, inginkan segera terwujud menjadi kenyataan. Oke, kali ini kita buat general reading ya, dan sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini, tapi ingat karena general ya, belum tentu resonate untuk kamu semua. Ambil baiknya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk lihat reading yang lain bisa cek di beranda ataupun di video channel. Sifatnya juga timeless, bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Kalau memang itu pesannya ditujukan kamu ya, atau itu energi kamu, maka akan resonate buat kamu. Karena di dunia ini tuh tidak ada yang tidak mungkin ya. Aku selalu percaya bahwa apa yang kamu temui gitu ya, apapun itu di situ ya, itu pasti ada makna tersendiri atau ada pesan buat kamu gitu. Oke. Dan kita lihat untuk temanya ya. Tema readingan kali ini adalah kata yang tak terucap ya, dari seseorang yang kamu pikirkan ya, sedang kamu pikirkan, kamu pertanyakan gitu ya, yang muter-muter terus di kepala kamu ya, siapapun itu yang sedang kamu ingat ya, atau kamu pikirkan di sini ya. Kalau dia bisa mengatakan sesuatu ke kamu tuh apa sih yang ingin dia sampaikan gitu ya, karena ini adalah kata yang tak terucap ya, jadi yang tidak bisa dia sampaikan ke kamu gitu ya. Dan kalau bisa menyampaikannya tuh dia ingin nyampein apa sih gitu. Oke. I can't stop thinking about you. Kita ambil ini aja ya. Ya, aku tidak bisa berhenti memikirkan kamu ya. Kalau dia bisa bilang sama kamu tuh dia ingin memberitahu kamu bahwa aku tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Aku terus memikirkan kamu. Oke. Ini yang ingin disampaikan ke kamu ya. Jadi seseorang ini tuh nggak bisa berhenti mikirin kamu terus nih orangnya. Siang, malam, setiap saat, setiap detik, bahkan di saat dia kerja pun mungkin tangannya bekerja ya, tapi otaknya ini muter-muter terus inget kamu kayak gitu. Oke. Kita lihat lagi. I'm so attracted to you. Oke, aku sangat tertarik padamu, sangat tertarik sama kamu gitu. Aku selalu memikirkan kamu, ingat kamu terus gitu ya. Sangat tertarik sama kamu gitu. Oke. Aku merasa di sini ada yang untuk beberapa orang nih bukan seseorang yang pernah dealing ya, atau katakanlah mantan gitu ya, atau mungkin kalian lagi sedang berjeda dengan seseorang yang dealing dengan kamu, tapi lebih ke mungkin orang baru di sini yang kamu pertanyakan, tapi seseorang ini tuh belum punya kemampuan ya, belum punya keberanian untuk ngomong sama kamu. Ya mungkin kamu bertanya-tanya tentang orang ini, bagaimana sih sebenarnya perasaan dia ke aku gitu. Tertarik gak sih orang ini sama aku kayak gitu. Oke, mungkin yang kamu pertanyakan tuh itu ya, seseorang yang lagi mungkin PDKT dengan kamu, atau mungkin kamu PDKT dengan dia. Apapun itu, yang jelas di sini ada kedekatan antara kamu dengan seseorang ini gitu. Oke, kamu mempertanyakan tentang dia ya, penasaran gitu gimana dianya ke kamu. Nah ini kalau dia bisa ngomong sama kamu tuh ini ya, dia tertarik sama kamu, mikirin kamu iya, tertarik sama kamu iya, karena dia tertarik sama kamu ya, jadi mikirin kamu. Tapi orang ini belum bisa untuk mengatakan apa yang dia rasakan ke kamu gitu, atau kayak katakanlah nembak kamu gitu ya, seperti itu. Kamu datang lebih dekat dari siapapun, iya kan? Aku ngeliat kamu ada kedekatan dengan orang ini ya. Kamu lagi dekat dengan seseorang ini gitu loh. Bahkan deket banget di sini ya, deket banget ya. Dia membiarkan kamu dekat dengan dia, atau sebaliknya, kamu membiarkan dia dekat dengan kamu gitu. Tapi dia merasakan kedekatan yang deket banget gitu loh. Hanya saja yaitu untuk beberapa orangnya aku merasa kamu dengan seseorang ini belum ada status kayak pacaran gitu, belum gitu.
ya. Tapi orang ini dekat gitu loh dengan kamu. Mungkin kalau dibilang teman tapi mesra sih nggak juga ya. Yang jelas pokoknya mungkin ya itu ya, masa pendekatan gitu loh. Tapi aku ngerasa seseorang ini ada sedikit kayak malu-malu gitu loh, agak energinya tuh kayak malu gitu. Bahkan kalau dia perempuan pun mungkin dia pendiam ya orangnya, lebih ke pendiam. Kemudian tipe orang yang apa ya, malu gitu loh, kayak malu untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan dulu gitu. Apalagi kalau dia perempuan ya, itu kayak dia ngerasa aku kan perempuan gitu, masa sih aku ngomong suka dulu gitu ya, ngomong cinta dulu sama dia gitu, kan nggak banget. Nah ada yang seperti itu di sini ya, makanya di sini dia mikirin terus gitu ya, tertarik tapi nggak bisa ngomong gitu. Tapi di sini deket banget gitu, mungkin antara kamu dengan dia ya, kalau dia cewek ya, kamu tuh sering ngebantu dia, kamu tuh sering nolong dia, pokoknya kamu tuh baik banget gitu loh di mata dia, baik banget dengan dia gitu loh. Karena di sini kamu lebih dekat dengan siapapun, kamu lebih dekat dari siapapun gitu loh dalam hidupnya dia gitu ya. Jadi kayak di saat-saat ini tuh dia nggak dekat dengan siapapun gitu, cuman dekat dengan kamu. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Kalaupun laki-laki pun juga sama ya, dia nggak lagi dekat dengan siapapun tapi cuman dekat dengan kamu, seperti itu. Ada kepercayaan di sini. Jadi kamu tuh orang yang dipercaya gitu loh, bisa dipercaya oleh dia gitu. Itu menurut dia ya. Tapi sebenarnya kamu bisa dipercaya atau enggak itu nggak tahu ya. Tapi di mata dia gitu ya, dari penglihatan si dia itu, dia ngerasa kamu itu bisa dipercaya gitu loh oleh dia gitu. Dia mempercayai kamu seperti itu. Iya. Untuk beberapa orang nih aku takut untuk kontak kamu ya. Di sini untuk beberapa orang nih seseorang yang mungkin kamu lagi nggak komunikasi dengan dia ya. Dia takut untuk kontak kamu ya. Kalau yang pendekatan PDKT tadi dia takut untuk ya mengungkapkan ya kan. Di sini ada rasa takut seperti yang aku bilang tadi, dia takut untuk mengungkapkan dulu, ada rasa malu, ada rasa takut, mungkin takutnya ini kayak takut ditolak atau kayak gimana seperti itu ya. Dan ini untuk yang tidak ada komunikasi ini ada ya juga, ini dia takut untuk kontak kamu dulu, nggak berani, makanya stres dia sangat tertarik sama kamu, masih pengen sama kamu ya, tapi dia takut untuk menghubungi kamu, nggak berani. Apalagi kalau kasusnya ini kalian lagi marahan nih gitu, dia takut kalau kena gamret oleh kamu. Dia nggak bisa menghadapi kemarahan kamu gitu, kayak dia takut kamu tuh masih marah, atau dia takut tuh kamu tuh udah nggak mau lagi sama dia gitu loh ya, nolak dia kayak gitu istilahnya. Dia nggak berani ngomong sama kamu, nggak berani kontak kamu, nggak berani menghubungimu, nggak berani menemuimu ya. Kalau kamu masih pengen sama orang ini, coba buka jalan gitu, karena aku ngerasa seseorang ini tuh kayak butuh meyakinkan dirinya, tapi dari sisi apa yang dia lihat dulu, kayak tanda gitu loh. Kamu kasih tanda atau sinyal gitu, kalau misalkan kamu memang masih ingin sama dia atau masih punya perasaan sama dia ya, kamu kasihlah tanda gitu. Mungkin bisa kayak apa ya istilahnya, kayak mungkin kamu bisa chat dulu gitu ya, say hello gitu, atau mungkin kalau dari sosial media, kalau belum kamu blok ya, coba deh kamu like postingan dia atau kamu komen gitu ya, pasti dia ngechat kamu gitu. Karena itu kan ngasih sinyal gitu loh sama dia, oh dia udah nggak marah lagi nih, kayaknya dia udah oke nih diajak bicara. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Aku mencintai kamu tanpa syarat. Bestie, dalam banget nih seseorang ini. Makanya overthinking nih sama kamu. Ya, dia mencintai kamu apa adanya. Kalau yang mungkin kamu lagi pendekatan ya, dia memang bukan tertarik aja sama kamu ya, tapi dia memang jatuh cinta sama kamu ya, jatuh hati sama kamu. Ini bukan karena kamu cantik, ganteng atau apa, itu enggak. Ya, ini pure, murni
dari dalam hati, dari dasar hatinya dia gitu. Jadi kayak tidak ada alasan gitu, karena makanya tadi gue bilang dia merasa kayak kamu itu deket banget gitu loh dengan dia, kayak dia tuh ngerasa deket gitu loh dengan kamu. Mungkin dia juga aware apa ya, jujur gitu loh dengan kamu, kayak apa ya, mungkin dia punya masalah apa gitu loh, dia mungkin cerita ke kamu gitu tanpa malu-malu dan dia minta bantuan kamu. Nah kayak gitu loh istilahnya, karena tadi juga aku bilang kan bahwa kamu itu orang yang bisa dipercaya gitu loh, orang yang dia percaya gitu loh, seperti itu ya. Mungkin dari situlah ya dia ngerasakan kedekatan yang deket banget gitu, dan mungkin tanpa disadari rasa itu tuh muncul gitu loh, rasa sayang, rasa cinta gitu, perasaan dia tuh muncul dari situ. Tapi di sini karena ada I love you unconditionally ya, bukan dari situ aja gitu ya, itu hanya kayak memperkuat gitu atau memvalidasi perasaan dia gitu loh. Jadi bukan karena apapun yang mungkin kamu lakukan, cuman itu hanya kayak memperjelas perasaan dia ke kamu, itu aja sih gitu loh. Karena di sini juga dia mencintai kamu tuh apa adanya gitu loh ya. Terlebih lagi kalau kamu itu benar-benar memperlakukan dia dengan baik gitu loh, ini justru dia tuh sangat pengen sama kamu gitu, seperti itu ya. Terlepas mungkin kamu itu usianya lebih tua atau lebih muda, atau mungkin kalian itu ada perbedaan agama, adat, budaya gitu ya, itu dia tidak melihat dari sisi itu gitu loh. Di sini yang dia lihat itu kayak nilainya gitu loh, bagaimana kamu memperlakukan dia gitu loh, istilahnya seperti itu. Oke. Dia melihat dari sisi itu gitu. Tapi bukan berarti dia nggak tulus, enggak juga gitu loh. Tapi itu tuh kayak semacam memperkuat gitu, seperti yang bilang tadi, memvalidasi perasaan dia gitu loh. Jadi kayak semakin kuat gitu loh apa yang dia rasakan, kayak oh ya aku kayaknya bener-bener sayang deh sama dia, cinta deh sama dia gitu. Dia baik banget sama aku, kayak gitu loh. Ya. Dan itu juga menandakan bahwa itu cinta gitu loh. Karena cinta tanpa syarat ya, mencintai kamu apa adanya di sini ya. Cinta tanpa syarat itu kan tidak melihat dari perbedaan-perbedaan itu gitu loh. Entah dia lebih tua, lebih muda dari usia gitu kan, enggak gitu loh. Ya, entah beda agama, beda adat, budaya, itu kan enggak gitu loh. Ya, ini koneksi dari dalam jiwa ya, batin gitu. Jadi yang merasakan tuh dari hati ke hati gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi benar-benar tulus gitu loh istilahnya tuh kayak gitu. Oke, bahkan di sini kalau kamu lagi nggak komunikasi ya, sosok yang tidak komunikasi pun sama juga seperti itu gitu. Ya dia masih punya perasaan, di sini juga cintanya tanpa syarat gitu loh. Dia tidak melihat masa lalumu seperti apa, kamu dari latar belakang yang kayak gimana, itu dia nggak melihat semua itu gitu loh. Dia hanya melihat diri kamu, siapa kamu apa adanya gitu, terlepas kekurangan atau kelebihan kamu, itu terlepas itu semua gitu ya, dengan segala keterbatasan kamu kayak gitu, itu pun dia bisa terima gitu, istilahnya tuh kayak gitu, nggak ngelihat semua itu gitu loh. Jadi dia mencintai kamu tuh apa adanya, menerima kelebihan kekurangan gitu, dengan segala keterbatasan kamu, itu dia bisa terima gitu loh. Oke. Makanya di sini dia sangat tertarik sama kamu, dia overthinking, stres, kamu diamkan dia, kamu nggak komunikasi lagi sama dia, dia berpikir kamu bakal kembali sendiri, ternyata situasinya nggak seperti itu, kamu justru diamkan dia gitu. Mungkin kamu berharap atau berpikir dia yang mencari kamu gitu ya, tapi justru dia takut untuk kontak kamu gitu. Orang ini takut sama kamu, takut kehilangan kamu juga sebenarnya gitu. Tapi mungkin kamu nggak bisa ngelihat itu gitu, karena ya menurut kamu dia nggak ada effort gitu, dia nggak coba cari kamu, nggak kontak kamu. Nah itu mungkin yang kamu pikirkan, bahwa dia nggak sayang sama kamu, nggak cinta sama kamu gitu. Padahal nggak seperti itu. Di sini ada ketakutan dia ya, ketakutan dia. Biasanya tuh cinta yang besar itu juga ada sisi ketakutan yang besar gitu ya, biasanya tuh begitu. Ya, ada cinta yang besar tapi ada ketakutan juga yang besar. Especially kalau dia itu punya bersalah gitu loh. Dia yang salah, itu takutnya besar banget gitu. Terlebih lagi kalau ada ego juga di sini yang bermain, egonya tinggi. Ya, takut ditolak, takut di reject gitu kan.
Istilahnya itu seperti itu. Seseorang ini mencintai kamu banget. Dia takut untuk kontak kamu. Dia masih sangat-sangat tertarik sama kamu ya. Kamu tuh yang bisa dibilang segalanya deh buat dia gitu, karena dia mencintai kamu tanpa syarat di sini. Nggak ada kamu ini pasti orang ini gila nih, stres gitu, mikirin kamu terus, tapi ngomong sama kamu nggak berani, menghadapi kemarahan kamu nggak berani. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke, kita lihat untuk zodiak dia di sini. Di Sun, Moon, Rising, and Venus-nya dia ya. Aku tarik energi yang paling kenceng di sini. Tapi ini nggak jadi patokan ya. Yang jelas di zodiak kamu ada Ini zodiak untuk Libra ya. Oke, di sini ada Gemini, ada Scorpio, ada Aries, ada Capricorn, dan juga ada Aquarius. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.